Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita, podcast Suara Merdeka. Seperti biasa lah, podcast kita itu selalu membicarakan tentang hal-hal yang sejarah Indonesia, isu-isu yang lagi beredar di Indonesia ini. Nah, tapi kali ini aku ingin bicarain hal yang penting banget sih menurutku sih. Itu hak kebebasan berpendapat. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Elia Purnomo. Saya sebagai hostnya di sini. Ini saya memanggil teman saya. Boleh diperkenalkan dulu. Nama saya Mauricio Mekile Permana. Saya asalnya dari Pekalongan, yang Kota Batu itu loh. Iya. Udah saya sih juga sering ke sana sih. Emang bagus. Cuma kali ini saya tanya-tanya tentang hak kebebasan berpendapat. Tidak apa-apa ya? Apa? Terima kasih banget loh ya udah datang ke sini. Kamu spesial lah ini. Makasih banget luas. Nah, aku tuh mau nanya, yang pertanyaan pertama dulu. Menurut kamu tuh hak kebebasan berpendapat tuh apa sih? Kalau kebebasan berpendapat menurut saya itu hak setiap warga negara untuk menyampaikan saran pikirannya terhadap sesuatu secara bebas tanpa ada rasa terancam. Contohnya tuh kalau misalnya di lingkungan rumah, pas kita mau milih sekolah itu kan kita milih sendiri, bukan dipilihin gitu. Terus kalau misalnya di lingkungan sekolah, kita tuh kayak milih voting ketua OSIS sama wakil OSIS itu. Terus yang contoh ketiga, kalau misalnya di lingkungan masyarakat tuh contohnya kalau misalnya kita voting RT atau RW, ya mungkin lah ya kita dibayar. Tapi kalau misalnya nggak mau dibayar, tapi tetap ada sih. Aku tetap dengar beberapa kasus itu, misalnya ada pejabat itu mau naik ke apa ya? Ya naik tingkat gitu loh. Kayak masih ada sih kayak orang yang disogok atau gimana sih? Kayak masih tetap dengar sih aku beritanya. Ya emang itu memang nggak bisa dibenarkan juga sih. Tapi kalau misalnya menurutku hak kebebasan berpendapat tuh penting banget sih untuk semua orang. Soalnya suara-suara bagi warga masyarakat sesama itu kan penting lah harus didengarkan. Kalau misalnya salah gitu kan nggak apa-apa. Yang penting didengar dulu gitu loh. Soalnya penting lah. Nah, setelah pertanyaan yang satu lagi itu mau nanya lagi nih. Kenapa sih kebebasan hak berpendapat itu penting gitu? Karena kebebasan berpendapat itu membantu kita berpikir lebih kritis. Soalnya kan ada banyak pendapat, jadi kita harus pikirin secara kritis gitu. Terus yang kedua, mencegah kesalahpahaman. Soalnya kita bertukar informasi sama gagasan. Terus yang ketiga, membantu masyarakat lebih terbuka dan demokratis. Soalnya kita kan saling mendengarkan nih, jadinya nggak ada perpecahan, kita lebih bersatu. Oh iya. Tapi perspektifnya beragam itu jadinya kayak manusia individunya itu kan lebih banyak mendengar masukan gitu ya, masukan terus nanti ataupun pendapat lain gitu, jadinya nanti bisa mengolah lagi gitu, tidak cuma dari satu pendapat. Iya begitu ya. Ya. Oh, setuju sih, setuju. Nah, ini pertanyaan berapa ya? Ketiga ya. Pertanyaan saya yang ketiga itu kebebasan hak berpendapat tuh kebebasan hak berpendapat. Batasan kebebasan hak berpendapat tuh apa sih? Kayak apa gitu? Batasan kebebasan berpendapat itu ya, yang pertama kalau kita berbicara itu harus ada etikanya. Jadi nggak boleh ada unsur menghina atau merundung orang lain. Terus kita juga harus bicaranya sopan. Soalnya kalau nggak sopan kita bisa aja orang lain marah terus menimbulkan perpecahan gitu.
Nah, terus etika yang kedua, batasan yang kedua, maksud saya, ya, itu tidak boleh menyebarkan hoax. Karena kalau hoax itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kalau salah paham, nanti terpecah belah gitu. Nah, kayak kasus yang saya lihat di Indonesia ini banyak banget kasus hoax, penipuan gitu. Terus percaya lagi orangnya. Iya sih, saya juga ngerasain lah atau dengar banyak kasus hoax penipuan. Ya kebanyakan sih mungkin yang orang-orang yang tua gitu ya, dia berita nggak diselidiki dulu ini bener apa enggak, langsung percaya aja. Yang bener kan harusnya dilihat dulu tuh sumbernya, terpercaya apa enggak, beneran terjadi apa enggak. Oh iya, terus tadi kamu ngomong kan nggak boleh merundung, menghina. Di Indonesia, apalagi di sekolah-sekolah Indonesia itu juga banyak itu loh kasus pembulian, anaknya dibully lah sampai stres, sampai bunuh diri. Banyak loh kasus bunuh diri di Indonesia karena dibully, parah sih. Nah, di pertanyaan keempat ini, karena media sosial sekarang udah luas lah, tersebar banyak aplikasi kayak misal aja YouTube, IG, TikTok, gitu-gitu. Makanya aku ingin tanya, kebebasan berpendapat tuh di era media sosial gimana? Kayak apa? Jadi menurut saya setiap orang tuh berhak berpendapat. Tapi hal ini juga menimbulkan dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya itu yang pertama, memperkuat solidaritas, memperkuat demokrasi, dan yang ketiga, pemahaman kita menjadi lebih luas. Terus, dampak negatifnya sendiri itu yang pertama adanya ujaran kebencian. Terus ada video penyebaran hoax. Ada video yang komunikasinya tidak beretika. Terus ada video yang mencemarkan nama baik seseorang. Nah, karena dampak negatif itu, saya ingin menyampaikan beberapa solusi gitu. Solusi gimana sih cara buat ini yang beretika? Nah, yang pertama, saat kita beretika, kita tidak boleh menghina orang lain. Yang kedua, saat kita berpendapat di media sosial, kita tidak boleh menggunakan kata kasar. Kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita pada orang lain. Ya semoga opini dari Mas Cio ini benar-benar dilakuin lah sama orang-orang di Indonesia. Cuma kalau menurutmu tuh dampak positif sama negatif itu banyak mana sih? Maksudnya lebih besar mana gitu dampak negatif atau positif? Menurut saya sendiri ya, sebenarnya dampak positifnya bisa lebih banyak. Cuman kalau misalnya kita pakai media sosial buat berpendapatnya tidak beretika, dampak negatifnya jadi lebih banyak. Oh, oke. Setuju sih, aku sih setuju ya. Nah, kesimpulannya jadi di podcast kali ini tuh dan kebebasan hak berpendapat itu sangat penting lah bagi semua warga rakyat Indonesia. Tapi kita juga tetap, ya bukan tetap sih, wajib untuk menghormati, menghargai suara-suara sesama kita ataupun orang-orang di sekitar kita gitu. Karena ya suara itu kan kayak penting banget untuk didengarkan. Seperti yang dijelaskan ya tadi lah gitu. Ya kalau misalnya kalian ingin tema baru yang di podcastin di sini lagi atau ya isu-isu yang beredar, DM aja sih di IG atau di